video ini di mata penyidik kira-kira akan menjadi sebuah bukti atau akan menjadi sesuatu yang akan ditindaklanjuti oleh KPK? Kalau menurut Mas Yudi? Kalau kita bicara teknis, ya tentu kita harus melihat sebenarnya ada apa dengan video ini ya yang dibuatkan oleh Pak Hasto, apalagi kan ini menjawab pertanyaan dari Bang Novel, dan itu juga pertanyaan kami semua sebagai sahabat-sahabatnya Bang Novel ya kepada Pak Hasto, dan banyak pertanyaan sebenarnya ke Pak Hasto ya, dan tapi yang menjawab hanya tentang pelemahan KPK. Ingat loh, ada pertanyaan tentang bagaimana hubungan baiknya dengan Firly Bahuri ya. Kita harus melihat ini kan secara helikopter view ya. Kalau misalnya kemudian ternyata ini hanya mengingat masa lalu, ya saya pikir itu masa lalu ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, ya penyidik ini kan sebenarnya kan ketika Hasto diperiksa, ini kan sudah 2 kali dia diperiksa selaku tersangka ya, kemudian dia ternyata kan tidak membicarakan tentang video dia kalau saya perhatikan ya ketika keluar dari KPK. Dan ini tentu menarik juga, karena kalau misalnya dia berbicara kepada penyidik, tentu penyidik akan menuangkannya dalam BAP. Kita tahu bahwa dalam BAP itu di pertanyaan terakhir adalah apakah ada yang ingin disampaikan. Ya tentu ini sebenarnya kalau memang yang dikatakan dia adalah benar dan bukan cuci tangan ataupun melimpahkan perkara ke orang lain, atau kemudian seperti orang tenggelam narik-narik orang lain gitu ya, dia sampaikan saja kepada penyidik ya, tentu dengan bukti-bukti. Saya masih ingat kok ketika Nazarudin ya kemudian menyampaikan kepada penyidik yang mengenai kasus-kasus lain ya, di mana dia pun juga sudah menjadi tersangka pada saat itu. Tapi kan dengan bukti-bukti yang ada, walaupun memang ada yang ditangani karena bukti-buktinya sangat jelas ya, tapi ada juga yang ketika dia mengatakan A, B, dan C, dia tidak mampu untuk membuktikan. Jadi saya pikir kalau memang Pak Hasto ingin terkait dengan kasus video tersebut, itu kan saya lihat lebih banyak bukan ke masalah terkait dengan pelemahan KPK ya, karena memang itu bukan ranah KPK, tetapi terkait dengan 3 juta dolar ya, 3 juta dolar itulah yang kemudian harus kita garis bawahi. Karena kalau kita bicara mengenai pelemahan KPK yang dana sebesar itu, ya kita tahu bahwa banyak aktor-aktor dalam pelemahan KPK, baik aktor di pemerintahan, baik aktor di legislatif, maupun buzzer-buzzer, bahkan ada demonstran-demonstran tandingan yang kemudian kita paham akhirnya undang-undang KPK pun kemudian direvisi dan akhirnya KPK menjadi lemah. Jadi saya pikir kembali lagi bahwa nilai pembuktian untuk disampaikan kepada penyidik itu akan lebih banyak kepada permasalahan teknik, yang itu adalah korupsinya, termasuk aliran dananya. Kalau masalah politik tentu penyidik akan kacamata kuda ya, tidak akan menuangkan tersebut. Jadi kita lihat apakah Pak Hasto akan menuangkan, karena kan kemarin tidak jelas juga terkait dengan 3 juta dolar itu seperti apa dan lain sebagainya. Tapi begini Mas Yudi, apakah video itu bisa dijadikan bukti oleh KPK, akan dibawa begitu menjadi sebuah kasus hukum yang baru di KPK? Karena kita tahu bahwa video tersebut tidak ada berkaitannya dengan kasus yang tengah menjerat Hasto saat ini secara kontekstual atau secara substansial. Karena kan Hasto dalam perintangan penyidikan dan juga terkait dengan Harun Masiku. Tapi ini kan adalah kasus soal revisi undang-undang KPK yang kemudian didengungkan oleh Hasto. Apakah ini kemudian akan bisa menjadi pintu dari penyidik untuk menjadikan video ini sebagai bukti? Apakah cukup kuat Mas Yudi? Ya, ngapain dengan video itu? Orang Hasto aja ada di depan penyidik, di depan mata. Ya, tapi itu real kan apa yang disampaikan di hadapan penyidik. Namun ya tadi ya retroaktif yang harus di Hasto ya, terkait dengan kalau dia emang mau membongkar. Saya merasa senang ya, karena kita tahu pengorbanan terkait dengan revisi undang-undang KPK itu begitu banyak mahasiswa yang gugur seperti itu, dan saya juga pengen tahu yang sebenarnya terjadi saat itu apa. Jadi saya pikir ini semua tergantung Pak Hasto memang, apakah dia cukup dengan video tersebut, kan apakah video tersebut untuk kepentingan politis, untuk kepentingan hukum dan lain sebagainya. Dan saya pikir, saya percayalah sama teman-teman, kalau misalnya benar Pak Hasto tahu banyak ya terkait dengan, jangankan aliran dana yang pelemahan KPK, kalau ada proyek-proyek ya kita bisa melihat ya, harusnya ya Pak Hasto itu kalau kita sejajarkan dengan Nazarudin ya, kalau benar ya, itu kan tentu tahu banyak seharusnya ya. Jangan sampai ya tadi hanya sebagai bargaining ya, hanya sebagai istilahnya tekanan dan sebagainya, bahwa tahu. Saya pikir buka saja. Nazarudin juga membuka semua, dan kemudian ya ditindaklanjuti oleh KPK, termasuk kasus yang pernah saya tangani, yaitu kasus IKTP terkait dengan aliran dana, siapa menerima siapa. Nazarudin ngomong jelas loh ya, siapa menerima siapa, berapa dan sebagainya, si A, si B, si C. Walaupun kemudian ya ketika penyidik melakukan penelusuran ya ada yang ternyata tidak sesuai, tapi ada juga yang sesuai dan lain sebagainya. Ya saya pikir
informasi ini kan sangat penting ya. Apalagi Pak Hasto ini kan nggak perlu dia sebagai pengadu masyarakat, dia langsung ke depan penyidik gitu kan untuk menyampaikan apapun. Tidak harus kasus mengenai Harun Masiku, tidak harus terkait dengan keterlibatannya dalam merintangi penyidikan, apalagi perbuatan suapnya. Begitu, Bang? Iya, tapi kan oke lah, kita melihat bahwa video ini kemudian dilempar kepada publik begitu, menjadi konsumsi umum, di mana harusnya kalau memang ingin mengungkap sesuatu harus disampaikan kepada penyidik. Tapi penyidik sendiri bisa tidak mempergunakan video ini sebagai bukti untuk membuat sebuah kasus baru ini diselidiki? Pertanyaan saya tadi, Mas Judi. Nggak perlu video, Mas. Video itu kan apa sih yang saya lihat itu kan keterangannya dari Pak Hasto, ya kan? Yang ngapain ada keterangan, ngapain ngambil dari video, langsung saja orangnya ditanyakan, ya kan? Jadi menurut saya seperti itu gitu. Kecuali di dalam video itu, Mbak, ada dokumen-dokumen, di dalam video tersebut ada rekaman terkait dengan serah terima duit, di dalam ada hal yang lain. Tapi kan di situ kan murni monolog dari Pak Hasto terkait dengan testimonium dia. Walaupun di akhir kita dengar bahwa beliau nggak punya bukti, ya kan? Seperti itu. Ini sangat menarik sekali. Tapi bagi saya nggak masalah. Penyidik saya ketika jadi penyidik, apapun yang disampaikan oleh tersangka, ya kita akan tulis dan kemudian kita akan coba telusuri ya, karena kita masih punya yang namanya surat perintah penyidikan terkait dengan kasus tersebut. Begitu. Ada dua hal yang menarik disampaikan dalam video tersebut yang mungkin juga harus diungkap, yaitu ada menteri utusan begitu. Ada juga soal 3 juta dolar. Nah, itu bukan menjadi buktikah? Atau kalau mau sebut ada menteri utusan, menterinya juga harus disebut namanya di kemudian hari? Mas Yudi? Menurut saya sebut-sebut saja loh. Seperti yang saya katakan kemarin, ada itu disebutnya loh waktu dia menjadi tersangka. Dia sebut si A menerima segini, si B menerima segini, si C menerima segini. Jelas di mana tempatnya dan sebagainya. Dia sebut saja. Saya pikir kalau memang sudah mau perang bukti, silakan saja gitu kan. Penyidik katakan penyidik kita kacamata kuda saja lah. Yang penting buktinya ada. Seperti itu pertama, Mbak. Kemudian terkait dengan utusan, ya saya pikir berarti kan Pak Hasto melihat dengan mata kepalanya sendiri ya siapa utusan itu dan sebagainya. Kalau memang Pak Hasto tidak ingin terbuka di publik, takutnya ada serangan terkait dengan undang-undang ITE dilaporkan dan sebagainya, di depan penyidik dia bisa menyampaikan, dan di sana kan dia rekam ya ruang pemeriksaan tersebut, siapa namanya dan sebagainya, dan BAP itu kan rahasia. Kemudian yang kedua, ya bagi saya yang terkait dengan aliran dana ini kan sangat menarik, seperti saya katakan, kemana aliran dana ini mengalir kalau memang Pak Hasto tahu ya. Kalau misalnya ke buzzer mungkin ya nggak akan ya, tapi kalau misalnya ke legislatif, kita ingat loh semua ya fraksi saat itu, baik oposisi maupun koalisi ya, baik yang berkuasa ya maupun tidak berkuasa, semua setuju revisi undang-undang KPK. Tidak ada satu orang pun yang tidak setuju. Nah, ini kan menarik ya. Tapi kalau Pak Hasto tahu siapa mendapatkan siapa, fraksi ini dapat apa, bagus sekali menurut saya, Mbak. Seperti itu ya. Kalau misalnya dia tahunya lebih mendalam ya nggak masalah, dan BAP itu kan adalah keterangan resmi ya, keterangan hukum dan juridis. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya tahu bahwa ada hal yang hendak diucapkan oleh Hasto. Tetapi kita bisa mulai menduga kenapa dia dicicil melalui video sependek itu kan. Nah, ini pertanyaan pisah itu nggak bisa dijawab oleh Yudi kan. Karena ya memang itu adalah video yang sengaja dibuka di situ sebagai pintu masuk. Jadi kita mesti lihat itu sebagai pintu masuk. Tentu di belakang pintu masuk itu masih ada ruang tamu, di belakang ruang tamu ada ruang tidur, belakang ruang tidur ada dapur tuh, dan Hasto tahu isi ruangan itu semua, saya kira. Jadi saya anggap bahwa Hasto sebagai seorang politisi itu tentu paham bahwa isu dia ini adalah isu politik. Sementara Yudi adalah mantan penyidik itu. Jadi keterangan Yudi itu sebetulnya tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa kan. Kan orang menganggap Yudi sebenarnya bukan orang yang bisa memberi komentar. Yudi itu ya murid saya tuh di UI itu, dia pintar memang Yudi ini. Tapi dia adalah pengamat KPK. Jadi itu masalahnya kan. Nah, kalau ditanya pada Yudi, tentu sebagai pengamat KPK sekarang tuh yang mesti beri keterangan sebetulnya secara ofisial adalah komisaris KPK. Itu juga masalahnya. Nah, sekarang kita lihat kesetaraan itu. Yudi berkomentar dan menginginkan komentar itu jadi semacam keterangan. Untuk apa? Untuk menghalangi video Hasto itu menjadi barang bukti. Tapi publik menangkap sebaliknya. Hasto mencicil barang bukti itu dalam bentuk video, artinya akan ada seri, supaya terbentuk opini baru bahwa memang kasus Hasto itu terkait dengan kondisi pada waktu itu ketika KPK dilemahkan oleh Jokowi. Ini kan tentu paket kan. Jadi Bang Rocky ngelihat bahwa memang apa yang disampaikan oleh Hasto itu cukup kuat untuk masuk menjadi sebuah barang bukti. Dia tidak cukup kuat, dia sangat kuat untuk membuka bukti yang baru. Itu prinsipnya kan. Jadi dengan menyebutkan 3 juta US dollar itu dan nama seorang menteri itu sudah menimbulkan sensasi di kepala kita itu. Kenapa begitu? Ya karena pada waktu itu memang KPK hendak dilemahkan, maka mesti ada biaya operasi. Biaya operasi diperlukan, aktornya mesti ada itu. Jadi Hasto cicil itu. Dan kita tahu bahwa itu teknik biasa. Itu kan bukan novum sebetulnya kan. Kalau novum lain lagi itu sesuatu yang sebetulnya bisa membalikkan situasi. Tapi
Hasto tidak menyebutkan itu sebagai novum dalam perkara dia tuh. Tidak novum di situ karena udah inkrah keputusan soal Harun Masiku itu. Jadi Hasto membuka perspektif baru untuk melihat tadi istilah helikopter view. Justru dengan helikopter view itu diparalelkanlah upaya seperti pembegalan KPK oleh Jokowi, dan peristiwa yang sama disambungkan dengan upaya untuk membegal kembali dengan kali kedua ini dengan orang-orang yang sama yang sudah dilemahkan oleh undang-undang untuk menenggelamkan PDIP. Nah, begitu cara lihat. Tapi purpose-nya apa? Tujuannya apa? Ya tentu Hasto berpikir bahwa sesuatu yang politis harus diumpankan dulu pada publik supaya jadi public opinion, kan itu dasarnya kan. Tentu dengan mudah Hasto bilang nih, orangnya ini 3 juta beginian. Iya, tapi itu nggak panjang permainannya kan. Jadi Hasto juga ingin lihat ini panjang permainannya karena ada aspek politis itu, sambil melihat sebut aja balancing antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sebagai presiden kan. Ya saya kira latarnya itu. Kalau saya bisa baca cara berpikir politis dari seorang politisi dari PDIP. Oke, baik. Seorang ketua umum, seorang sekjen partai menjadi tersangka itu bukan hal yang aneh, itu hal biasa ya. Jadi kemudian teriakan-teriakan yang dilakukan oleh tersangka, politisasi hukum, ya, kriminalisasi, itu juga bukan hal yang biasa. Udah banyak contoh-contoh yang melakukan itu, ya. Bisa cari kambing hitam atau buying time atau untuk kepentingan kasusnya tersendiri, misalnya supaya penyidik melihat itu dari angle lain, itu bisa sah-sah saja. Jadi termasuk Hasto ini, ya, bikin bising aja, memang bikin bising ini. Jadi nggak ada nilainya. Omongan dia itu sendiri di ujung dia sudah katakan ini nggak ada bukti. So, apa yang mau ditindaklanjutin KPK itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi sudah menjawab. Pak Jokowi sudah menjelaskan secara detail, ya, kronologisnya, faktanya, ya, bahwa ini nggak masuk akal. Sejak 2015, ya, ini merupakan inisiatif DPR. 4 tahun ke belakang sampai 2019, ya, Pak Jokowi menolak itu, revisi itu. Kemudian bergulir terus sampai 2019. Seluruh fraksi di DPR meminta kepada Pak Jokowi, menekan Pak Jokowi secara politik. Pak Jokowi ini kan seorang presiden, ya, yang harus, ya, membaca semua situasi politik, karena banyak program-program yang harus dilaksanakan beliau, program-program kerakyatan yang bisa terganggu kalau DPR terganggu. Beliau harus melihat itu semua, begitu, sehingga beliau mengeluarkan surpres. Nah, jadi kemudian ya, silakan saja publik menilai omongan siapa yang bisa dipegang dalam hal ini. Hasto sendiri udah membantah omongannya, tidak ada bukti. Gitu loh. Yudi tadi udah menjelaskan secara gamblang, proses di KPK itu, proses di penyidikan itu gampang kok, ya. Nggak bisa cuma dasar omon-omon, nggak bisa omon-omon. Kita omon-omon, kasih bukti baru diverifikasi. Begitulah sistem penegakan hukum. Oke. Ya, jadi saya bilang memang Hasto ini hanya cuma bikin bising-bising aja. Oke, baik. Kan di situ orang lihat background belief manusia rakyat itu, ini betul-betul kasus politik. Maka tuker tambah politik jalan terus. Hasto pasti cicil sambil melihat keseimbangan politik nasional kita kan. Kan Anda lihat begitu banyak soal, tetap orang fokus pada adili Jokowi. Tagline itu nggak pernah terhapus dari otak mahasiswa, dari otak bahkan pers asing menyebutkan itu. Jadi conditional ini, persyaratan-persyaratan ini juga dihitung oleh Hasto. Hasto apapun dia adalah political player. Dia tahu itu tuh. Ya kalau soal hukum ya semua orang tahu bahwa ya bagaimana ada novumnya sehingga Hasto kembali dihukumkan. Ini udah inkrah sekali, tapi itu perdebatan hukum. Dan itu yang tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk oke, datang aja ke KPK. Kalau Hasto tahu betul tuh, gue datang aja, gue kasih nama itu. Bahkan inisialnya mungkin dia udah siapin itu kan. Tetapi ini adalah ya, game yang mesti dibikin panjang gitu. Dan kenapa dia mesti dibikin panjang? Karena ada ketidakseimbangan politik hari-hari ini, itu dasarnya kan. Jadi dinamika ini akan juga bergulir. Siapa yang mulai ini? Ya Jokowi yang mulai. Kenapa Jokowi mau cewek-cewek mau ambil alih PDIP itu? Yang bisa dibantah juga oleh Jokowi. Ya pasti dibantah oleh fansnya kan. Tetapi dari kacamata ilmu pengetahuan terlihat bahwa misi Jokowi dari awal adalah mengambil alih satu partai. Dia nggak berhasil ambil Demokrat, pindah ke Golkar nggak bisa. Karena tetap kita mesti lihat bahwa Jokowi ada seorang pemain politik. Untuk main politik dia perlu alat bermain namanya partai. Jadi logika itu yang saya sambung-sambungkan itu kan. Beliau menyatakan begini, saya tidak ada beban. Setelah tidak jadi presiden, saya tidak ada beban apapun. Bahkan beliau kelihatan sangat rileks ya menyampaikannya, sangat rileks. Silahkan, ya, silahkan. Kalau ada dasarnya, ada buktinya, ada fakta-faktanya, silakan. Saya, keluarga saya diproses hukum, nggak ada masalah buat saya. Tapi ya harus ada buktinya, harus ada faktanya. Jadi
Ya, ini namanya politik ya. Bisa saja diciptakan demo. Kita juga banyak ngeliat video-video. Nggak ada lah diciptakan demo. Itu murni lah gerakan. Banyak kita lihat video-video tertangkap ketika menulisin adili Jokowi. Itu biasa aja di dalam dunia demokrasi, orang menyampaikan kritiknya, menyampaikan segala macam. Bagi Pak Jokowi itu hal-hal biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh. Ya silakan aja.